Oke, kita lanjutkan dengan mempelajari gimana caranya belajar membuat satu aplikasi di Windows Phone 7. Kita masuk di segmen berikutnya, dimana dalam segmen sebelumnya saya sudah ceritakan mengenai desain yang di-apply di Windows Phone 7 ya. Dan sekarang saya akan ceritakan bagaimana kita membuat business logic di Windows Phone 7. Jadi kalau kita mau buat satu aplikasi, bagaimana saya menaruh business logic tersebut di aplikasi yang akan kita bangun di Windows Phone 7 ya. Jadi untuk membangun business logic di Windows Phone 7 itu kita bisa menggunakan satu tools yang namanya Visual Studio ya. Visual Studio ini merupakan satu tools yang amat sangat banyak digunakan ya untuk membangun aplikasi-aplikasi yang berjalan di atas platform Microsoft ya, baik itu untuk web maupun untuk desktop client ya. Jadi banyak sekali. Jadi si tools ini benar-benar sudah merupakan tools yang familiar, yang banyak digunakan oleh para developer yang biasa membangun di atas platform Microsoft. Nah, dengan tools yang sama ini, kita juga bisa membangun aplikasi di Windows Phone 7 ya. Di sini Anda bisa lihat screenshotnya itu berupa screenshot aplikasi Visual Studio 2010, dan di dalamnya ada satu gambar device-nya, refleksi satu device dari Windows Phone devices ya, dimana nanti Anda bisa taruh komponen-komponen di dalamnya ya. Biasanya antara design style dan programming ya, biasanya programmers itu mereka bingung gitu, gimana caranya si programmer itu membuat satu aplikasi yang berjalan dengan baik, juga punya satu design style yang baik. Tapi maksudnya itu satu awal yang baik ya. Nah, saat ini user itu sudah semakin terbiasa menggunakan aplikasi. Dengan banyaknya aplikasi yang berada di market, yang ada di pasaran, user semakin tereducate untuk bisa membedakan mana aplikasi yang bagus, mana aplikasi yang baik ya. Nah, aplikasi yang baik itu tidak hanya terdiri dari business logic yang baik dengan feature-feature yang banyak, fungsi-fungsi yang banyak, tapi juga sekarang pengguna atau user lebih demanding untuk user experience yang baik. Oke, featuresnya banyak, fungsinya banyak, tapi apakah itu nyaman digunakan, apakah itu menarik digunakan, apakah itu mudah digunakan, itu jadi salah satu faktor di mana si user itu akan menyukai atau tidak aplikasi yang akan kita buat ya. Jadi kita mesti perhatikan dengan baik ya, gimana cara membuat user interface yang menarik dan yang mudah dan yang nyaman untuk digunakan untuk para pengguna ya. Nah, kita akan menggunakan Silverlight Designer di Visual Studio ya. Kita akan menggunakan Silverlight Designer di Visual Studio. Nah, si Silverlight Designer ini memiliki satu kapasitas, memiliki satu kemampuan untuk membuat user interface yang berkualitas, yang bisa align dengan Metro Principle, dengan Metro Style yang nanti akan diterapkan di seluruh aplikasi yang ada di Windows Phone 7 ya. Jadi kita bisa, kalau kita mau bangun satu tim development, kita bisa hire satu graphic device designer yang
nantinya dia akan membuat desain-desain yang align dengan Metro Style yang ada di Windows Phone 7 development ya. Kemudian lebih lanjut di dalam kita mau memulai membuat satu aplikasi di Windows Phone 7. Di sini ketika kalau Anda buka Visual Studio, di dalamnya ada beberapa template ya, ada beberapa template di mana Anda bisa membuat template-template project sesuai dengan kebutuhan Anda. Anda bisa lihat definisinya pada saat Anda sudah melakukan instalasi Visual Studio, pada saat Anda sudah melakukan instalasi Windows Phone 7 SDK, ya Anda bisa lihat ada beberapa template di mana template-template itu bisa menyesuaikan dengan kebutuhan Anda, ya. Kemudian ada beberapa template yang bisa melakukan pivoting, ya. Jadi kalau kita membuat satu aplikasi di Windows Phone 7 device, seperti Anda ketahui bahwa smartphone sekarang ini bisa pivoting. Jadi nggak hanya berupa portrait, si device-nya kita nggak berupa device yang kita pakai itu berupa portrait, tapi kita juga bisa pivoting, ya kita bisa miringkan menjadi posisi landscape, di mana si aplikasinya itu tetap harus terjaga, ya. Feature ini mestinya membantu user untuk bisa lebih nyaman, lebih comfort di dalam menggunakan aplikasi kita, ya. Bukan mempersulit, ya. Tapi si pivoting features ini seharusnya bisa membuat aplikasi kita lebih menarik. Kemudian juga ada panorama application. Kalau kita membuka Windows Phone 7, dia punya satu background yang panjang gitu, dimana kalau kita slide di screen-nya, di touch screen yang ada di Windows Phone 7 devices itu, kita punya satu background yang tidak terputus, ya. Kita punya satu background yang tidak terputus, dan kalau kita slide kita bisa geser-geser background tersebut baik ke sebelah kanan maupun ke sebelah kiri, ya. Jadi kita punya satu gambar panoramik yang bisa ditampilkan di Windows Phone 7 devices. Kemudian application types, ya. Ada beberapa tipe aplikasi yang berbeda, ya. Jadi nanti akan membedakan gimana cara user berinteraksi dengan aplikasi Anda. Yang pertama, Anda bisa lihat di sini satu halaman yang hanya terdiri dari title, ya. Kemudian ada application title-nya, ya. Atau juga Anda bisa punya satu application types yang memiliki title dan juga ada application title tapi kemudian di bawahnya ada berupa detail, atau juga satu application types di mana Anda bisa menaruh background pictures di belakangnya, ya. Metro templates dan komponen, ya. Templates ini yang disertakan di Windows Phone 7 SDK itu merupakan standar templates yang dibawa untuk membangun aplikasi di Windows Phone 7. Tapi selain ini juga Anda bisa tambahkan beberapa templates apabila dibutuhkan, ya. Apabila dibutuhkan Anda bisa tambahkan lagi beberapa templates dan komponen untuk melengkapi library Anda, ya. Kemudian, untuk yang pertama di segmen selanjutnya kita akan membuat suatu aplikasi. Jadi seperti yang saya sampaikan di awal, jadi membuat aplikasi di Windows Phone 7 itu tidak sulit, ya. Jadi nanti untuk segmen selanjutnya kita akan coba gimana caranya membuat satu aplikasi yang sederhana di Windows Phone 7, ya. Kita akan coba buat satu aplikasi simple kalkulator. Jadi kalkulator yang simple sekali, yang memiliki fungsi penambahan, ya. Jadi untuk segmen selanjutnya kita akan coba belajar membuat satu aplikasi yang kecil yang sederhana di Windows Phone 7.